Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di podcast Ashifa LKI FKUB episode yang keempat. Ya, halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga teman-teman di sini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, saya Rista dari program studi kebidanan angkatan 2021 dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya teman-teman. Ada di samping saya ya. Langsung saja ini adalah Kak Jihan. Ya, halo Kak Jihan. Halo Rista, halo teman-teman semua. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, Masya Allah ya, sangat semangat ya Kak ya. Oh semangat dong. Oh ya, soalnya ini ya mau menghadiri podcast Ashifa ya kan, LKI yang iya. spesial, bener ya? Insya Allah. Oke, baik. Oke teman-teman, jadi Kak Jihan kali ini insya Allah akan menemani podcast Ashifa dan akan memberikan ya informasi yang menarik ya Kak ya, insya Allah, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan ya, kalau boleh tahu nih Kak Jihan nih kegiatannya apa nih sekarang? Kegiatannya mahasiswa ya. Kebetulan di sini aku mahasiswa semester 7 ya di jurusan kedokteran gitu kan. Jadi sekarang lagi kuliah, lagi ngerjain skripsi, terus juga masih aktif juga di LKI. Ya, jadi ya masih dikit-dikit ya masih bukol ya teman-teman, tapi udah nggak sepadat dulu sih. Sama ya mungkin ada aktivitas-aktivitas di luar juga. Iya. Berarti kan ini kajian angkatan 2020 ya Kak ya? Bener banget. Oh iya. Berarti ini udah ini ya Kak, kan awal masuk tahun 2020 nih, masa pandemi kan ya waktu itu. Iya benar sih. Berarti semua serba online ya Kak ya? Oh iya, bener-bener pas zaman pandemi tuh apa ya, kayak kita tuh semuanya tiba-tiba berubah banget gitu kan ya Riz. Kayak yang biasanya berangkat pagi-pagi ke sekolah, ketemu temen gitu kan. Terus tiba-tiba karena pandemi ya, kita semua harus stay at home gitu kan. Jadinya ya aktivitas apapun tuh di rumah. Terus gimana biar kita bisa tetap berinteraksi gitu kan. Ada kelas, ada kemudian jam itu juga ospek segala macem. Itu kan akhirnya mau nggak mau harus diubah ya caranya. Jadi lewat online gitu kan. Masa-masanya online gitu kan. Kuliah online, ospek online. Terus ngobrol sama temen pun online gitu ya. Pesan makan aja online gitu kan. Segala-galanya online ya. Dari pagi sampai malam tuh kan. Sampai kayaknya minus mataku tuh naik ya gara-gara zaman pandemi tuh kayak wah kaget banget ini kok minusan naik gara-gara di depan laptop ya 24/7 tuh kayaknya. Oke, iya Kak. Berarti kalau ada tugas-tugas gitu kan dicarinya di internet ya Kak ya? Iya sih, kayaknya sekarang lebih sering nyari di internet gak sih teman-teman daripada cari di buku. Iya bener. Apalagi sosial media kan juga udah beragam ya Kak ya. Dan semua orang kayaknya bisa ngakses apa aja gak sih di internet tuh sekarang? Ibaratnya kayak dunia tuh berada dalam genggaman gitu ya Kak ya? Iya sih. Aku sepakat banget sih ya tadi dunia dalam genggaman gitu ya. Apalagi kita ini Gen Z ya teman-teman, iya kan? Insya Allah semua di sini. Ya mungkin ada ya ibu-ibu, bapak-bapak milenial, Gen Z atau mungkin adik-adik ya Gen X, Gen Alpha. Iya betul. Insya Allah nonton podcast. Nonton ya semuanya, semua nonton gitu kan. Kebetulan di sini memang Gen Z ini kan kita lahir di era yang udah apa ya, perkembangan teknologi itu udah cukup maju ya. Jadi istilahnya di era digital gitu kan. Apalagi ada revolusi industri juga 4.0 gitu kan. Segala-galanya berubah jadi era digital gitu kan. Bahkan Gen Z itu dibilang sebagai penduduk asli dunia digital. Insya Allah ya. Penduduk asli iya, karena kita itu dibilangnya digital native gitu kan. Jadi karena ya memang kita lahir di dunia digital dan kita sudah terbiasa gitu kan dengan hal-hal yang berbau digital gitu kan. Mungkin dari kecil udah dikenalkan sama handphone, sama kemudian sosial media gitu kan. Dulu ini enggak sih kamu waktu kapan ini pertama kali bikin sosmed? 2017 kali ya? Oh iya? SD udah bikin SD tuh kan. SD udah punya sosmed loh guys gitu kan. Apalagi kan zaman sekarang ya. Adekku aja tuh SD punya Instagram. Aku dulu punya sosmed tuh SMP sih. Agak-agak telat dikit ya. Tapi udah mulai akses itu kan tuh SD gitu kan. Bahkan adekku yang paling kecil tuh dia sekarang kelas 2 SD ya teman-teman. Dari TK itu dia udah bisa nyalain laptop sendiri. Terus cari-cari nonton di YouTube sendiri segala macam, walaupun dia belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa ngetik. Tapi karena teknologi ya, ada yang Google yang bisa search-nya tuh kayak voice gitu kan. Jadi gampang gitu loh untuk akses segala hal, bahkan anak kecil gitu ya, apalagi kita Gen Z gitu yang udah hidup bersama dengan
era digital ini. Jadi emang bener-bener tadi ya, kita digital native yang aku juga nemu data nih, Riz. Jadi hampir gini nih, hampir 98% ya Gen Z itu tuh kenal internet. Mungkin 2% itu siapa ya? Mungkin orang-orang yang nggak ada akses kali ya, yang kayak mungkin di pedalaman atau di daerah-daerah yang nggak dapat akses internet gitu kan. Dan bahkan ada juga data yang menyebutkan bahwa Gen Z ini gitu ya menghabiskan waktu 10 jam di depan smartphone-nya. Sampai nggak? Ya ampun, enggak Expect ya? Nggak expect ya? Iya. Nyadar nggak sih kita selama ini scroll segala macam tiba-tiba 10 jam? Lama Iya, banget ya Kak. pernah ngerasain nggak? Mungkin ini kali ya, kalau lihat itu Kak di time di Instagram itu mungkin ya 2 jam. Banyak ya, itu Instagram doang loh. Belum buka WA, belum Bener. buka Google, buka Line segala macem. Apalagi yang punya TikTok tuh, nggak kerasa banget kan kalau udah scroll segala macem gitu ya. Jadi emang apa ya, kita ini sangat-sangat dipengaruhi sama yang namanya era digital gitu kan. Segala sesuatunya itu ya sekarang gampang gitu kan. Bahkan ya tadi ya, mau belanja aja sekarang nggak perlu jalan ke warung, ya nggak? Tinggal nunggu di rumah ya Kak. Nunggu di rumah kan, tinggal buka aplikasi gitu kan. Apalagi kemarin habis ada apa itu? Apa nih ya, semalam ya? Iya. Syutingnya teman-teman BTW habis ada yang angka kembar. Iya, intinya itu ya Kak ya. Angka kembar di e-commerce. Kayaknya banyak ya ini Banyak yang pada check out klik-klik ya, klik-klik gitu kan. Jadi ya gitu ya teman-teman, sekarang tuh semuanya serba digital gitu sih, Riz. Jadi ya emang kita nggak akan lepas dari namanya era digital gitu deh. Oke ya, Masya Allah ya Kak ya, ternyata datanya sampai kayak gitu ya. 10 jam itu anak kecil ya tadi. Gen Z kita ya, umur belas apa ya, 11 sampai Gen Z itu kelahiran ini teman-teman, kelahiran tahun 98. Mungkin kalau salah mau dikoreksi ya. Dari 97 atau 98 sampai 2008 juga kok, 10 tahunan gitu. Ya berarti remaja juga ya Kak ya? Iya, usia remaja. Oke. Menarik ya Kak ya. Oke, kalau begitu nih Kak, kan ya apa ya, adanya era digital ini kan pasti mempengaruhi kita ya Kak ya. Apalagi kan sekarang ini ya ibaratnya ada kayak istilah-istilah baru lah muncul ya kan di era digital ini. Ada kayak FOMO ya kan, fear of missing out. Terus habis itu insecure tuh gara-gara FOMO ya kan. Ada lagi. Terus habis itu anxiety. Nah, timbul lagi gara-gara insecure ya kan. Akhirnya kan itu kayak mempengaruhi kan Kak. Ya akhlak kita ya kan, sebagai ya utamanya kita di sini sebagai seorang muslim kan ya Kak. Dan ya mempengaruhi etika juga, kemudian juga dalam etika komunikasi online. Nah, terus itu ini Kak, bagaimana sih media sosial ini bisa mempengaruhi perilaku remaja, dan bagaimana cara supaya kita itu bisa bijak gitu dalam ya beretika di media sosial, terus terhindar dari hal-hal yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oke, ini udah agak-agak berat ya bahasanya gitu kan. Kita ngomongin gimana sih pengaruhnya era digital. Jadi teman-teman, balik lagi ya, seseorang itu kan pasti bersikap, seseorang itu pasti berpikir berdasarkan informasi yang masuk, ya enggak? Anak kecil gitu ya, dia bisa kenal angka, dia bisa kenal benda gitu ya, dia bisa mengenal ini ibu, ini ayah, ini kakak, ini adik, ini benda, itu karena semuanya ada yang namanya pengajaran, ada yang namanya informasi gitu ya. Nah, kebetulan kita ini sekarang lagi di era tadi ya, era digital, di mana kita kena yang namanya tsunami informasi. Tsunami informasi. Iya, tsunami. Kenapa? Karena segala sesuatu tuh bisa kita akses gitu kan. Bahkan kayak update terbaru, teman-teman pernah nggak sih ngerasain kalau gempa? Apa yang dibuka pertama? Twitter ya kan? Kayak langsung cari gitu kan. Trending nggak nih di Twitter? Hashtag BMKG gitu kan. Jadi segala sesuatu tuh bisa kita akses lewat yang namanya internet gitu kan, sosial media dan segala macam, yang otomatis gitu ya, apapun yang kita akses, informasi-informasi yang kita terima, ini tuh akan mempengaruhi yang namanya pola pikir dan pola sikap kita. Iya kan? Iya kan? Bener nggak tuh? Betul. Kayak misalkan nih kemarin ya, zaman-zaman Kak Rista ini nggak ngikutin nggak pas zaman-zaman film Barbie? Ngikutin tapi nggak nonton ya Kak. Nggak nonton ya. Iya nggak nonton. Ya, alhamdulillah ya. Ya mungkin ini ya, pas zaman-zaman Barbie gitu kan ya, kayak tiba-tiba semua itu jadi pink. Terus kayak ngeliat gak teman-teman di kelas tuh tiba-tiba banyak cewek-cewek yang lebih pede pakai pink gitu kan. Terus kayak banyak juga yang bikin challenge segala macem gitu kan. Bahkan akhirnya
ya banyak juga gitu kan, akhirnya punya ide-ide gitu kan, kayak terinspirasi lah dari suatu film, terinspirasi dari influencer dan sebagainya. Jadi memang tadi ya, pertama informasi khususnya yang kita terima di era digital yang tanpa batas tadi itu pasti akan mempengaruhi pola pikir dan pola sikap seseorang gitu kan. Makanya sampai muncul yang namanya trending, muncul yang namanya kemudian gelombang pergerakan, gelombang perubahan, ya itu semua bermula dari tadi informasi yang kemudian menyebar dan dipahami dan diambil oleh sekelompok orang gitu kan. Nah maka tadi ya kadang kita juga gitu ya, ketika tadi kena banjir informasi seringnya tuh akhirnya bingung gitu kan. Kayak bingung misalkan nih, kalau aku suka buka Twitter ya, di Twitter tuh kan isinya pemikiran orang macem-macem ya, segala macem gitu kan. Ada sering ya kayak misalkan ada war apalah, iya kan, ada fan antar fandom tuh saling war gitu ya. Terus misalkan sekedar ngomongin di base gitu ya, di base kayak nanya menurut kalian, jadi aku kayak ada orang sharing gitu kan cerita, jadi aku habis ngelakuin gini terus dihujat lah sama netizen yang maha benar itu gitu kan. Jadi kayak yang apa ya, kadang tuh kita memang di era digital nih karena merasanya tadi ya, kita di era digital nggak ketemu langsung sama orang gitu ya, jadi seolah-olah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk kemudian berperilaku dan berekspresi itu semakin nggak ada batasannya gitu loh. Jadi orang tuh karena dibalik anonimisme ya, anonimisme ya. Jadi biasa kan punya akun-akun yang tanpa nama gitu kan. Iya kan, itu biasanya kayak buat komen-komen, buat segala macem gitu kan. Ya akhirnya tadi ya, pertama akhirnya konflik segala macam itu mudah tersulut. Terus yang kedua juga tadi, kita akan terpengaruh ya pola pikir dan pola sikapnya. Makanya tadi sampai muncul namanya FOMO gitu kan. Berarti kayak sekarang nih, ada di Malang lagi ada warung baru gitu ya. Aku inget banget zaman-zaman merek apa deh, boleh sebut merek nggak? Ya, ada makanan baru gitu ya. Terus sampai antriannya tuh panjang. Terus kayak temen-temen tuh kalau kita nggak ikut beli tuh rasanya kayak ih, nggak keren gitu kan, karena nggak ikut beli benda itu gitu kan. Terus akhirnya FOMO lah, akhirnya ya tadi pengennya tuh ngikutin apa yang lagi tren, ngikutin apa yang lagi rame gitu kan. Terus kalau nggak ngikutin akhirnya ngerasanya kok aku nggak keren sih, kok aku gini-gini aja sih gitu ya. Apalagi di era sekarang tuh zamannya orang-orang itu saling mengumbar kehidupannya gitu kan. Ada yang mungkin yang dia cantik kaya raya dan segala macam, terus kayak hari kita tuh pengen gitu kan, dia cantik banget ya, pengen deh kayak gitu, dia glowing banget ya, pengen deh kayak gitu, dia kok bisa belanja ini itu gitu kan, nunjukin check out Shopee itu atau check out dari di toko itunya itu sampai belasan gitu kan. Nah, akhirnya kita tadi kayak ngerasanya ya aku tuh pengen kayak orang-orang itu gitu ya, yang bisa kemudian tadi ya belanja, bisa jalan-jalan, bisa makan enak segala macem gitu, yang akhirnya tadi ya muncul FOMO, muncul ngerasa diri ini tuh nggak keren, terus muncul ngerasa diri ini tuh kayak tertinggal, nggak bisa bahagia kayak orang-orang, merasa hidupku tuh nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi ujungnya tadi ya insecure, membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain, yang padahal tuh kita nggak ngerti orang lain tuh kehidupan aslinya kayak gimana gitu kan. Karena biasanya kita kalau ngupload sesuatu tuh yang sisi terbaik kita atau kita sisi yang lainnya? Kayaknya sisi terbaik ya kak ya. Sisi terbaik ya, kan? Sisi terbaik. Oh biasanya jarang ya kalau orang jarang mau membuka aib ya kan itu. Membuka aib kecuali tadi anonim. Iya ya benar. Kalau yang sambat-sambat biasanya di akun Twitter yang namanya bukan nama kita gitu kan, buat sambat. Tadi ya bahkan untuk tempat sambat aja tuh kita butuhnya platform sosial media gitu kan. Jadi tadi kita tuh butuh apa, akhirnya Gen Z sekarang tuh seringnya tadi ya ngerasa butuh perhatian, ngerasa butuh afirmasi, butuh apa ya istilahnya tuh pengakuan ya dari orang lain ya, bahwasanya ya aku ini ada loh di antara kalian semua dan aku juga nggak ketinggalan gitu ya, yang ujung-ujungnya kadang tuh kita nerima segala sesuatu tuh apa ya, khawatirnya tuh tanpa filter ya nggak sih, kayak misalkan apa ya, ini nih di kalau selama ini ya kita sebagai seorang muslim gitu kan teman-teman, ngerti nih batas pergaulan laki-laki dan perempuan ya kan, betul, bahwasanya
ya janganlah mendekati zina. Terus bahwasanya ya laki-laki dan perempuan tuh harusnya kehidupannya terpisah gitu kan, sesuai dengan komunitasnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah tapi di sosmed gitu ya, banyak orang-orang yang kemudian tadi ya saling nge-share keuuannya sama si dia sama si doi gitu kan. Atau apalagi ya, misalkan kayak di film-film gitu kan. Sekarang kan film-film juga isinya kalau nggak ya yang cinta-cintaan gitu ya, romance-romance, drama segala macam gitu kan, yang akhirnya bikin kita tuh tadi ya, kita tuh paham tadi ya, misalkan sama laki-laki tuh ada batasannya, tapi karena tadi ya informasi ini nggak ada batasan, akhirnya kadang tuh muncul juga keinginan, ya aku juga pengen deh diperhatiin, ya aku juga pengen deh punya temen deket cowok, ya aku juga pengen deh kemudian ya ada yang nganterin ke sana kemari, dibeliin hadiah, kayak gitu-gitu gitu kan. Terus yang akhirnya ya tadi secara nggak sadar pola pikir kita yang awalnya paham bahwasannya tadi ya ada batasan antara pergaulan, akhirnya lama-lama ya udah karena semuanya kayak gitu, akhirnya kita menormalisasi hal itu gitu kan. Terus apalagi ya banyak ya ide-ide yang muncul gitu kan lewat influencer-influencer yang tadi ya mungkin mereka juga apa ya sudah teraruskan juga sama gelombang digital gitu kan, sampai ya era-era ada ini ya LGBT gitu ya, mungkin dulu kita ngerasanya itu hal yang tabu gitu kan, hal yang wah serem banget gitu ya, ada laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sampai yang demikian-demikian itu karena sekarang di era digital ya akhirnya penerimaan terhadap hal-hal yang tadi seharusnya dalam Islam tuh jelas salah, lama-lama jadi hal biasa. Karena tadi ada normalisasi, semua orang menganggap ya boleh gitu kan, boleh berekspresi bebas. Karena tadi memang nggak ada filter di era digital, dan memang sekarang kehidupan kita ini apa ya, memang agak sulit ya untuk kemudian punya memegang Islam secara benar ya, karena orang-orang di luar sana banyak yang kemudian memang belum paham Islam mungkin ya Kak gitu. Jadi ide-ide kebebasan tadi ya, ide-ide kebebasan yang akhirnya berujung ke pola hidup yang bebas, terus yang enggak akhirnya ya udah deh agama mah yang penting aku sholat gitu kan. Akhirnya kayak ya apa ya, di kehidupannya tuh enggak pakai aturan agama akhirnya, karena tadi normalisasi, terus habis itu juga akhirnya agak-agak konsumerisme, konsumtif gitu kan tadi ya, karena insecure lihat temen-temennya yang belanja ini itu, akhirnya kita juga pengen. Jadi tadi ya memang era digital ini sangat mempengaruhi ya kemudian bagaimana seorang pemuda, khususnya kita Gen Z ini bersikap dia bisa menimbulkan tadi ya kehidupan-kehidupan yang agak bebas, kehidupan-kehidupan yang konsumtif, terus juga tadi ya kejadian-kejadian orang tuh kena mental health gitu ya, mental health issue gitu ya, atau mental illness karena tadi FOMO, insecure dan lain sebagainya. Jadi emang apa ya, luar biasa ya ternyata pengaruh digitalisasi ini terhadap kita sebagai seorang muslim gitu. Ya Kak ya, emang ini banget ya Kak ya, ternyata untuk pengaruhnya tuh ya kepada kita. Apalagi tadi saya menyoroti sih, Kak Jen kan bilang standar kebahagiaan ya Kak. Dimana orang-orang sekarang itu kan ini ya Kak, standar kebahagiaannya tuh pada orang lain gitu ya, lebih ke materi gitu ya Kak ya. Sedangkan kalau sebagai seorang muslim ya teman-teman ya, kita kan mendapat kebahagiaan itu karena meraih ridho Allah, bener ya Kak ya. Bukan dengan mencari kesenangan. Kalau kesenangan kita cari kan ya lama-lama hilang juga ya kan. Beda sama kebahagiaan ya kan ya. Oke Kak, nah berdasarkan pengaruh-pengaruh yang ada ya Kak, yang tadi udah Kak Jan jelaskan gitu. Nah bagaimana sih Kak cara remaja muslim ini bisa mengatasi ya dampak dari era digital, apalagi yang tadi ya Kak, liberalisasi informasi dan sebagainya. Terus juga mungkin banyak ya konflik-konflik yang terjadi di dunia maya ini ya Kak ya. Nah itu gimana Kak? Ya, jadi gini ya teman-teman, untuk menghadapi era digital, pertama kita kembalikan lagi ya, sebenarnya media atau digital itu kan dia hanya alat ya teman-teman, hanya alat yang kemudian membantu kita untuk memudahkan interaksi, komunikasi dan sebagainya. Tapi konsep digital itu sebenarnya nggak jauh beda sama gimana kita kemudian berinteraksi gitu kan di dunia nyata gitu kan. Jadi sama ya adabnya, adab dalam berkomunikasi, adab dalam berteman dan sebagainya itu tetap harus distandarkan sebagaimana kita di dunia nyata
Dan kita sebagai seorang muslim gitu kan, tentunya punya standar yang jelas, standar yang baku, standar terbaik ya teman-teman, yang insya Allah akan membuat hidup kita ini lebih tenang, lebih bahagia. Ya, kalau ngomongin standar kebahagiaan ya, apa itu? Yaitu standar Islam, standar aturannya pencipta kita, pencipta terbaik yang insya Allah mengerti gitu kan, apa yang kemudian paling baik gitu ya untuk hambanya gitu kan Kak. Jadi teman-teman, memang ya pertama yang harus teman-teman ingat adalah ya teman-teman harus jelas nih standar hidupnya itu apa gitu kan. Sudahkah teman-teman menjadikan Islam tadi ya sebagai standar perbuatan? Nah tapi kan tadi standar itu akan bisa terbentuk ketika teman-teman tuh sadar, teman-teman tuh hidup ini mau nyari apa gitu kan, ya kan Kak gitu ya. Jadi ini ya teman-teman, harus mungkin kita sama-sama refleksi lagi ya, sebenarnya hidup kita nih selama ini udah jelas gak sih tujuannya tuh ke arah mana gitu kan. Apakah hidup ini sekedar tadi ya untuk memenuhi ekspektasi orang gitu ya, memenuhi keinginan orang tua, keinginan teman dan sebagainya, ngikutin trending yang lagi happening aja gitu kan. Padahal kita tuh tadi punya tujuan dalam kehidupan, apa itu? Yaitu adalah menjadi hamba Allah ya, dan mengatur bumi ini dengan aturannya Allah. Jadi misinya Bani Adam ya teman-teman, misinya kita sebagai manusia gitu ya semuanya, yaitu sebagaimana dulu Bani Adam Allah sampaikan gitu kan, perintah kepada beliau, atau Allah sampaikan ya kepada Nabi Adam, ya jadilah kamu khalifah fil ard gitu kan, yaitu pengatur bumi. Pengatur bumi dengan apa? Dengan aturannya Allah gitu ya. Karena tadi ya Allah tuh menciptakan kita tuh ada maksud dan tujuan. Jadi kita tadi harus refleksi lagi, oh ternyata Allah tuh minta kita loh untuk kemudian mengatur bumi dengan aturannya Allah. Nah gimana caranya? Berarti kan caranya adalah ya dalam segala aktivitas kita itu tadi standarnya balik lagi kepada standarnya Allah. Karena tadi kita mau ngatur bumi pakai aturannya Allah gitu kan. Nah Islam tuh juga mengatur kan terkait dengan bagaimana kemudian seorang muslim itu tadi ya beradab, beretika, terus menyaring informasi dan sebagainya. Pertama itu ya, pertama sadar tujuan hidup gitu kan, misinya apa gitu kan. Nah yang kedua tadi ya, biar kita tahu nih perbuatan kita itu harus sesuai dengan standar hidup kita, yaitu standar Islam, maka kita perlu banyak-banyak cari tahu, perlu banyak-banyak ngaji ya mungkin istilahnya ya, belajar teman-teman. Apa aja sih yang kemudian Allah itu gariskan, apa aja sih yang kemudian Allah itu kasih tahu, apa ya, Allah itu tunjukkan kepada manusia dalam setiap aktivitasnya gitu kan. Misalkan boleh nggak sih kita head comment di kolom itu orang gitu ya, di postingan di kolom komentar gitu kan, ternyata ya kita nggak boleh ya menebar kebencian dan lain sebagainya. Jadi standarnya tadi standarnya adalah Islam gitu kan, dan harus ngaji. Nah utamanya terkait dengan tadi ya, kalau kita mau spesifikin gitu kan, gimana menghadapi dunia yang penuh dengan konflik tadi gitu ya. Ya pertama pertama terus ya ya kita Ya karena mungkin semua penting kan. Semuanya penting ya, semuanya harus jadi nomor satu gitu. Jadi kayak ini ya, teman-teman harus kemudian memahami bahwasanya dalam berinteraksi kita ini ada tata cara, ada tata aturannya gitu ya. Seorang muslim dalam interaksinya itu harus mengajak ya kepada ke arah ketakwaan gitu ya kan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan gitu. Jadi kita nggak boleh ya teman-teman untuk kemudian dalam berinteraksi, dalam dia berkomentar dan sebagainya itu mengarahkan atau mengajak kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari ketakwaan gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya di media sosial tuh kita nemuin hal yang nggak tepat gitu ya, kita dakwah, tapi dakwahnya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang dengan hikmah, dengan ahsan ya, dengan bahasa-bahasa yang baik yang tidak menyakiti gitu ya. Dan tapi terhadap kemungkaran tadi ya, hal yang nggak tepat ya, kita nggak boleh diem aja, nggak boleh menormalisasi gitu ya. Karena kalau kita diem aja, ujung-ujungnya tadi akhirnya segala sesuatunya itu jadi abu-abu, jadi nggak jelas itu benar atau salah, karena kita yang paham ini kemudian diem gitu kan. Jadi tadi habis tahu tujuan hidup, kita mengkaji, kita juga harus saling mengingatkan, mengingatkan dengan cara yang benar gitu ya, terkait dengan tadi ya kalau ada konflik dan sebagainya. Terus kalau terkait dengan menghadapi tadi ya era-era yang ada kemudian
FOMO, insecure, terus pergaulan bebas atau ya liberalisasi pergaulan gitu ya, itu memang harus teman-teman kembalikan lagi kepada standar-standar Islam ya, karena kita udah jelas ya tujuan kita adalah mengatur bumi dengan aturan Allah gitu ya, kita juga ingin meraih ridhonya Allah ya, berarti itu yang dijadikan standar kebahagiaan kayak yang tadi sempat Kak Arista sebutin juga. Jadi standar kebahagiaan itu jelas teman-teman, nggak cuma bukan materi yang ujung-ujungnya habis, materi yang habis dan gak ada ujungnya ujungnya habis gak ada ujungnya gitu kan, karena tadi ya pasti nggak puas, pasti akan minta lagi dan lagi. Sedangkan Allah katakan ya, memang kebahagiaan hakiki itu cuma ada di surga gitu ya, ketika Allah ridho kepada kita. Jadi semuanya itu memang balik lagi ke mindset ya, standar kebahagiaan itu ya. Emang sih zaman sekarang tuh butuh uang gitu ya, butuh kemudian melepas stres dengan secara psikologis, kemudian secara kesehatan juga memang kadang tuh makanan enak tuh mempengaruhi mood, itu juga ada kan sebenarnya memang konsep-konsepnya yang merangsang hormon kebahagiaan dan sebagainya. Tapi tadi jangan itu jadikan satu-satunya sandaran, harus balik lagi standar kebahagiaan kita apa, tujuan kita apa gitu ya. Kemudian cara untuk tetap istiqomah memegang itu adalah dengan mengkaji Islam dan juga tadi mendakwahkannya dan mengingatkan saudara-saudara kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Itu sih Rista. Oke Kak, kalau gitu nih Kak, untuk ini kan tadi kita bahas tentang ini ya Kak, Jian sempat singgung tentang etika berkomunikasi ya kan. Nah itu mungkin lebih ke step-stepnya apa aja sih Kak, kayak lebih ke apa ya, detailnya gitu loh. Oke ya, etika berkomunikasi ya. Jadi ini ya teman-teman, untuk etika berkomunikasi ini kayak materi ospek ya. Etika berkomunikasi. Jadi ya sebenarnya sama ya teman-teman, dalam Islam Allah tuh katakan ya, berkatalah yang baik, kalau nggak gitu ya diem. Ya, Masya Allah. Berkata yang ma'ruf. Kalau nggak siapa bisa beriman kepada hari akhir ya. Siapa beriman kepada hari akhir, maka berkata yang ma'ruf. Kalau nggak bisa maka diamlah gitu. Jadi kalau teman-teman emang nggak bisa ngontrol, yang mending diem gitu kan. Ya yang boleh keluar itu adalah perkataan yang ma'ruf. Makanya tadi perkataan yang ma'ruf itu adalah perkataan yang hati-hati, perkataan yang tidak menyakiti, dia perkataan yang kemudian tidak berkata-kata yang kemudian menghina orang ya, terus habis itu menimbulkan rasa-rasa sakit hati ke orang gitu kan. Jadi tadi harus hati-hati dalam berkata, dan berkata itu adalah berkata yang baik gitu. Kemudian terhadap informasi-informasi tadi ya, segala arus yang masuk ke diri kita juga harus nantiasa punya filter, harus kita verifikasi gitu ya. Misalkan tadi ada ide LGBT gitu. Kita harus verifikasi dulu, sebenarnya ini boleh nggak sih dalam Islam gitu ya. Atau ada misalkan info-info si ini biasanya kan sekarang tuh orang-orang suka head comment tuh karena termakan hoax segala macam. Jadi harus verifikasi informasi gitu kan, diverifikasi gimana datanya valid atau enggak, faktanya sebenarnya atau tidak, atau itu ya cuma buatan dan lain sebagainya. Dan harus dilihat lagi dalam Islam tuh gimana, bener nggak sih fenomena itu di dalam Islam gitu kan. Kemudian kita juga harus menjauhi ya teman-teman perbincangan-perbincangan yang tadi akhirnya menyudutkan orang, perbincangan-perbincangan yang ngomongin orang atau bergibah mungkin ya, gosip ya. Ini yang apalagi ciwi-ciwi ya, harus dikontrol ya. Karena tadi ya teman-teman, ngomongin orang tuh sama seperti memakan bangkai saudara sendiri. Jangan sampai ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi tadi harus dihindarkan ya perkataan-perkataan yang ngomongin keburukan orang atau bergibah gitu kan. Kemudian juga kita harus tadi ya harus menggunakan segala media alat teknologi tadi dengan bijaksana. Jangan kita jadikan alat itu untuk malah menjerumuskan kita ke neraka. Karena nanti Allah minta pertanggungjawaban teman-teman gitu kan. Handphone itu buat apa? Iya, semua akan dihisap. Semua akan dihisap gitu. Jadi kita harus menggunakan media atau teknologi itu dengan bijaksana. Jangan dibuat tadi ya untuk nge-hate speech orang, jangan dibuat untuk menyebarkan ide-ide yang kemudian membuat kita menjauhkan dari Islam, apalagi mengkonsumsi ya konten-konten yang membuat kita jauh dari Islam gitu. Karena sekarang segala konten tuh masalahnya bisa diakses ya Kak, jadi harus bertanggung jawab ya terhadap apa yang kita miliki gitu ya. Dan kita juga tadi harus senantiasa berpikir sebelum melakukan apapun gitu ya, sebelum mengkritik, sebelum berdakwah, sebelum kemudian segala sesuatu yang harus mikir. Nah mikirnya dengan apa ya, mikir dengan standar Islam, balik lagi gitu sih Kak Rista. Insya Allah ya Kak ya. Oke, kan kita ini ya Kak, sebagai muslim ya kan, kita mempercayai Rasulullah ya kan, yang sebagai nabi terakhir, betul ya. Nah,
beliau kan merupakan suri tauladan yang terbaik ya, uswatun hasanah gitu kan Kak. Nah terus apa nih Kak yang bisa kita pelajari dari Rasulullah dan bagaimana remaja ya muslimah ya kan yang nonton ini banyak ya gak cuma muslimah aja ya. Nah itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai dari yang dibawa oleh Rasul gitu dalam aktivitas online. Gimana kita mengimplementasikan karakter profil-profil pemuda di masa Rasulullah gitu ya, di era saat ini gitu ya. Yang dulu tuh zaman Rasulullah tapi belum ada teknologi gitu ya. Jadi balik lagi ya teman-teman, karena memang teknologi ini tadi hanya suatu alat gitu ya. Ya kita bisa teladani ya bagaimana kemudian Rasulullah gitu ya dalam beraktivitas, dalam berperilaku gitu ya. Beliau itu adalah seorang yang hidupnya itu jelas ya, hayatul Rasul itu hayatul dakwah ya. Jadi Rasulullah itu dalam kehidupannya tadi ya tidak berkata kecuali dakwah, tidak berkata kecuali Islam. Dakwah apa? Dakwah itu ngomongin Islam gitu kan ya Kak. Jadi Rasulullah itu dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya tuh nggak pernah teman-teman kemudian menebar kebencian gitu ya, kemudian menjelek-jelekkan orang kafir. Walaupun Rasulullah tuh disiksa, Rasulullah tuh dijelek-jelekkan, dibilang seorang penyihir gitu ya, dibilang orang gila gitu ya. Sekarang orang kalau dibilang orang gila kan kita ngerasa kayak apa sih, toksik banget nih orang gitu ya, toksik banget, bilang kita aneh, bilang kita enggak. Rasulullah tadi ya walaupun beliau tadi ya dicaci maki, dibilang orang gila dan sebagainya, beliau tetap tidak membalas dengan perkataan yang tidak baik juga gitu kan. Rasulullah berkata yang baik, Rasulullah menyampaikan dakwah gitu ya kepada orang-orang kafir dengan cara-cara yang ma'ruf gitu ya. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan para sahabat gitu ya untuk kemudian dalam berdakwah tuh punya yang namanya ilmu retorika gitu ya. Jadi kayak gimana dakwah itu bisa mempengaruhi orang ya, dan itu bisa kemudian membuat orang tuh berubah gitu ya. Kayak misalnya Mus'ab bin Umair gitu ya, yang kemudian bisa mengubah Madinah gitu ya dari sebelumnya Darul Kufar ya menjadi Darul Islam, menjadi daulah Islam gitu ya, yang kemudian menerapkan aturan Islam tadi dalam kehidupan gitu kan. Dan apa ya, kehidupan Rasulullah tuh juga memang kehidupan yang jelas pasti terstandar dengan Islam juga. Dan para sahabat tuh ya teman-teman, kalau misalkan dapat info, jadi kita ngomongin update informasi ya, karena kita ngomongin era-era informasi. Para sahabat tuh kalau dapat info ya teman-teman, waktu itu pernah para sahabat itu ceritanya waktu itu khamar tuh belum diharamkan. Terus tiba-tiba datang suatu dalil yang menyebutkan bahwasanya haram mengkonsumsi khamar. Nah ada seseorang yang mendengar itu dari Rasulullah, kemudian beliau langsung bersegera memberitahu kepada para sahabat yang saat itu lagi minum, lagi megang gelas ya Kak. Lagi ada yang lagi dipegang, ada yang udah habis, ada yang masih di bibir. Terus disampaikan, wahai para sahabat, ada ayat yang turun menjelaskan tentang haramnya khamr. Terus mereka tuh langsung dilempar, nggak dihabiskan, kayak udah tinggal kayak gelap dikit lagi gitu ya. Enggak teman-teman, jadi mereka tuh langsung yang kayak, wah ketika Allah perintahkan ini nggak boleh, langsung dibuang ya khamar-khamarnya itu. Bahkan sampai kendi-kendi mereka yang menyimpan stok-stok khamarnya itu dipecahkan semuanya, Sampai banjir ya sampai banjir ya khamar-khamar itu, karena tadi ketaatan. Jadi ketika mendapatkan informasi kalau itu kebenaran itu langsung diterima. Nah tapi kalau itu informasi yang salah, mereka klarifikasi dulu gitu kan. Jadi tadi ya dalam berkata, dalam menerima informasi, dalam bersikap itu semuanya tetap distandarkan dengan Islam gitu Kak Rizna. Masya Allah ya, yang dapat kita pelajari dari Rasulullah SAW ya. Baik. Kemudian nih Kak, ini kayaknya pertanyaan yang terakhir ya Kak ya. Bagaimana nih remaja muslim dapat menjadi agen perubahan positif di dunia digital dan berkontribusi pada komunitas online dengan baik Kak? Waduh, Masya Allah, berkontribusi positif kan? Iya. Oke, jadi teman-teman kebetulan ya, kalau teman-teman tahu data juga, Gen Z ini adalah nanti 2025 katanya bahkan akan memenuhi seperempat populasi di Asia Pasifik gitu ya. Jadi namanya bonus demografi. Jadi ibaratnya masa depan itu ada di tangan kita, karena kita adalah populasi terbanyak gitu kan. Jadi jangan sampai ya kemudian kita ini tadi ya karena terpengaruh era digital malah menjadi generasi-generasi yang merusak masa depan. Jangan sampai ya teman-teman, kita adalah generasi yang akan membawa perubahan yang baik untuk kedepannya, karena kita tadi ya penentu masa depan. Dan media dan atau informasi itu juga adalah alat kontrol masyarakat gitu kan, karena tadi ya semua itu terpengaruh dari informasi. Maka gimana kita berperan, kita harus menjadi orang-orang yang riuh bersuara, orang-orang yang riuh ngomongin Islam, orang-orang yang tadi ya gak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari identitas kita sebagai
pemuda muslim gitu kan. Jadi kita harus lebih pede gitu ya teman-teman untuk share kebaikan, kemudian kita harus juga lebih pede dalam mendakwahkan Islam gitu kan. Dan kita juga harus bisa menentang ya hal-hal yang nggak pas tadi ya di luar sana yang saat ini kebanyakan tuh nggak ngomongin Islam gitu kan, tapi malah menjauhkan kita dari Islam. Jadi kita harus fokus ya untuk kemudian gimana di setiap komunitas online itu kita tadi ya meluruskan hal yang gak pas, agar apa? Agar ya kehidupan kita ini bisa selamat ya di dunia akhirat, dan kita tuh bisa mengajak semua manusia di bumi ini tadi ya menjalankan visi misi hidupnya, yaitu mengatur bumi dengan aturannya Allah. Masya Gitu sih, Allah, Kak. ya Masya Allah ya teman-teman ya. Hari ini kita dapat insight yang banyak banget ya dari Kak Jihan, dan sangat bermanfaat ya Kak. Untuk pribadi saya sendiri juga, Masya Allah ya, sangat bermanfaat. Apalagi untuk teman-teman semua ya. Baik ya, terima kasih ya Kak Jihan ya. Karena sudah datang nih di podcast Ashifa gitu ya. Terima kasih juga ya teman-teman udah mengundang saya. Oke, baik. Kami ucapkan juga terima kasih ya untuk pendengar setia yang sudah menonton ya acara ini dari awal hingga akhir, dan semoga apa yang dibahas tadi dapat bermanfaat ya dan memberikan wawasan untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan episode-episode kami selanjutnya ya teman-teman. Baik, semoga kalian semua juga suka ya sama podcastnya. Amin, amin. Oke, baik. Kalau misal ini ya punya waktu luang bisa di-share nih ke teman-teman yang lain, biar semakin banyak yang nonton podcast Asyifanya LKI. Tentunya ide-ide Islam semakin tersebar. Betul. Hayatul Rasul, hayatul dakwah. Baik, saya tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.